Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Tidak bosan ibu mengingatkan anak-anak sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jika tidak ada kepentingan di luar rumah, lebih baik berdiam diri di rumah, membuka buku pelajaran dan memahami materi yang akan disampaikan oleh gurunya nanti. Sehingga ketika pembelajaran kita berlangsung, kalian dapat mengoptimalkan pengetahuan yang sudah kalian miliki sebelumnya. Dan sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa di rumah masing-masing. Semoga pembelajaran kita berlangsung dengan kondusif dan lebih efektif. Seperti pembelajaran minggu lalu, minggu ini materi kita masih tentang teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa kelas 12 mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial yang dibaca ataupun didengar dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa kelas 12 mampu menguasai konsep tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Sebelumnya, Ibu sudah meminta anak-anak semuanya secara berkelompok untuk melakukan analisis struktur dan kebahasaan dari teks editorial yang berjudul Jangan Hanya Mengandalkan Vaksin. Nah, dari hasil tersebut, Ibu bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa anak dari kelompok itu yang sudah melakukan analisis dengan baik. Namun, masih banyak yang kebingungan untuk menentukan struktur dan kebahasaan dari teks editorial itu sendiri. Untuk itulah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Tapi sebelum masuk ke penjelasan itu, sedikit mengulas tentang materi yang sudah disampaikan minggu lalu, bahwa kita sudah membuat kesimpulan bersama-sama tentang definisi teks editorial, tentang identifikasi informasi yang penting dalam teks editorial, sudah mempelajari fakta dan opini, juga sudah menentukan karakteristik dari teks editorial itu sendiri. Jadi teks editorial adalah artikel utama dalam surat kabar yang ditulis oleh tim redaksi di mana surat kabar itu diterbitkan yang berisi pandangan redaktur terhadap isu yang diperbincangkan, di mana isu tersebut bersifat aktual, kontroversial, dan juga fenomenal. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, bahwa teks editorial merupakan salah satu jenis dari teks argumentasi, maka struktur yang dimiliki oleh teks editorial ini pada umumnya sama dengan teks eksposisi maupun teks ulasan. Nah, ada 3 struktur yang dimiliki oleh teks editorial, yaitu yang pertama, pengenalan isu, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan. Pada bagian yang pertama, yaitu pengenalan isu, pengenalan isu ini merupakan bagian pendahuluan dari keseluruhan teks editorial. Fungsinya apa? Dia berfungsi sebagai pengenalan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian-bagian berikutnya. Isu yang disajikan ini merupakan persoalan yang aktual atau ramai diperbincangkan, fenomenal, serta kontroversial, yaitu menimbulkan perdebatan, sehingga tidak sembarang kita memilih isu yang harus kita kembangkan dalam teks editorial itu adalah permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang banyak diperbincangkan dan menimbulkan perdebatan antar pihaknya. Biasanya, bagian pengenalan isu ini terletak di paragraf pertama, karena paragraf pertama adalah kunci untuk bagian-bagian berikutnya. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya atau yang sudah dijabarkan di paragraf pertama tadi. Disinilah opini penulis dikembangkan untuk menggiring pandangan pembaca terhadap isu. Nah, tentu ketika kita mengembangkan opini, itu perlu disertakan dengan fakta-fakta atau data-data akurat sehingga opini kita bisa diterima oleh pembaca. Dan minimal opini kita ini dapat mengubah pandangan pembaca terhadap isu yang sedang dibahas ini. Struktur yang ketiga yaitu penegasan. Ketika melakukan analisis
teks editorial berjudul "Jangan Hanya Mengandalkan Vaksin" tadi, banyak anak-anak yang salah melakukan analisis struktur penegasan. Banyak dari kelompok-kelompok kalian yang beranggapan bahwa struktur penegasan hanya terletak di bagian akhir paragraf teks editorial itu. Padahal, di teks editorial "Jangan Hanya Mengandalkan Vaksin", struktur penegasan itu ada di 2 paragraf terakhir, bukan hanya di 1 paragraf terakhir saja. Ibu tekankan sekali lagi bahwa penegasan di sini adalah kesimpulan, saran atau rekomendasi, juga bisa berbentuk harapan penulis pada pihak yang terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu yang dibahas. Jadi penegasan ini tidak harus 1 paragraf saja, tapi juga bisa terdiri dari 2 paragraf akhir. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang struktur dari teks editorial. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Ada 4 kaidah kebahasaan yang akan kita bahas. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan ini diberikan dengan maksud agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangnya terhadap isu yang dibahas. Kembali ke belakang bahwa teks editorial merupakan teks argumentasi, sehingga fungsinya adalah, fungsi ditulisnya teks editorial adalah untuk mempengaruhi pandangan pembacanya. Kebetulan di teks "Jangan Hanya Mengandalkan Vaksin" yang kalian analisis, itu tidak ada kebahasaan kalimat retoris. Jadi buka buku halaman 70, buka contoh berjudul "Kado Tahun Baru 2017 dari Pertamina". Nah, di sana ada penggunaan kalimat retoris. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Di sini, redaktur surat kabar tidak menuliskan ini, tidak mempertanyakan hal ini untuk mendapatkan jawaban iya atau tidak, diberitahu atau tidak diberitahu. Tapi ia berusaha untuk mengajak pembaca merenungkan kembali tentang apa yang ia sampaikan, untuk mengajak pembaca untuk berpikir ulang tentang isu yang sedang redaktur bahas. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang banyak digunakan dan dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya apa? Tujuannya ialah agar pembaca tetap rileks meskipun membaca masalah yang serius dan membutuhkan tanggapan yang kritis. Sehingga penggunaan kata populer di sini memudahkan pembaca untuk mencernanya, karena biasanya teks editorial ini akan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan, karena isu yang dibahas itu bukan isu yang sembarangan. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, peristiwa, tempat, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kembali lihat teks "Jangan Hanya Mengandalkan Vaksin" yang sudah kita analisis. Di sana ada kata ganti penunjuk ini dan itu yang ditemui di paragraf 3 dan 4. Nah, di paragraf 3 dan 4 itu merujuk pada sesuatu atau badan organisasi yang ada di paragraf 1 yang menjadi fokus ulasan dari teks editorial tersebut. Bisa juga penggunaan kata ganti petunjuk ini terletak di kalimat 2 atau kalimat 3 yang menjelaskan kalimat 1. Jadi dia merujuk pada kalimat 1 di paragraf yang sama, atau merujuk pada paragraf yang berbeda, kalimat di paragraf yang berbeda seperti yang sudah kita analisis. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat diwujudkan dalam kata sebab,
oleh sebab itu, akibatnya, karena, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lainnya. Konjungsi kausalitas berkaitan dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Jadi, di dalam satu paragraf, untuk menyambungkan antara kalimat sebab dan kalimat akibat, digunakanlah konjungsi kausalitas, sehingga antara kalimat satu dengan kalimat dua atau kalimat dua dengan kalimat ketiga itu saling berkesinambungan, membentuk pola sebab akibat atau akibat sebab. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Besar harapan Ibu semoga anak-anak dapat lebih memantapkan dan mematangkan pemahamannya tentang teks editorial ini, terkhusus tentang materi struktur dan kebahasaan dari teks editorial, sehingga ketika melakukan analisis dapat dilakukan dengan lebih maksimal lagi. Nah, sekarang Ibu beri oleh-oleh, yaitu tugas. Jadi di rumah kalian cari 2 teks editorial dari media massa, kemudian kalian lakukan analisis strukturnya saja, untuk kaidah kebahasaannya tidak usah. Kemudian kalian bandingkan kedua struktur ini, lalu beri komentar apakah struktur tersebut sudah sesuai dengan yang kita pelajari atau tidak. Tugas ini dikumpul 30 menit sebelum pembelajaran minggu depan dimulai. Nah, untuk tugas hari ini, yang dikumpul hari ini, kalian buat kesimpulan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah kita pelajari bersama, dalam bentuk mind map atau peta konsep, lalu kalian foto dan kirim ke grup WhatsApp paling lambat jam 6 nanti sore. Nah, sekali lagi Ibu tekankan ke anak-anak, tumbuhkan motivasi dan inisiatif dalam diri kalian untuk belajar mandiri di rumah. Karena sekarang kalian sudah kelas 12 dan pembelajaran kita dilaksanakan secara daring, jadi Ibu tidak bisa memaksimalkan pembelajaran kita. Tapi ketika kalian mau belajar di rumah dan mencari informasi-informasi dari sumber belajar lainnya, tidak hanya terpaku pada buku dan modul yang sudah Ibu bagikan, maka insya Allah pembelajaran kita akan tetap berlangsung dengan lancar dan kalian juga memiliki pengetahuan yang luas. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia minggu depan.